Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Ini merupakan LCD bekas head unit Android yang sudah rusak. Dan kali ini akan saya manfaatkan menjadi barang yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. LCD ini mengalami kerusakan pada bagian chip on glass-nya, sehingga gambarnya hanya tampil garis-garis, dan kita masih bisa memanfaatkan bagian backlit-nya. Untuk menopang backlit LCD ini, saya mempersiapkan tangkai dari bekas antena dan PCB sisa untuk menyangga frame LCD dengan menambahkan potongan pipa tembaga yang sudah dibentuk seperti pengait. Kemudian direkatkan dengan cara disolder, sehingga dapat menyatukan frame LCD dengan tangkai pipa bekas antena tadi. Selanjutnya, tinggal kita gabungkan frame LCD ke tangkai pipa aluminium dengan disangga menggunakan sisa PCB tadi. Kemudian pada titik persambungannya tinggal kita memasang baut saja, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Untuk bagian alasnya, saya akan memanfaatkan casing bekas receiver, dan kemudian tangkainya dipasangkan di bagian belakang seperti ini. Untuk itu, pada bagian belakangnya, saya akan lubangi terlebih dahulu dengan cara mengebornya. Setelah tercipta dua buah lubang baut, maka selanjutnya akan saya pasangkan tangkai menggunakan dua buah baut tersebut. Setelah selesai pemasangan tangkai dengan alasnya, langkah selanjutnya saya akan memasang saklar pada bagian penutup alasnya. Saklar ini nantinya akan digunakan sebagai switch on off. Untuk itu, pada bagian penutup ini akan saya lubangi untuk penempatan switch tersebut. Setelah pemasangan saklar selesai, mari kita lihat dulu hasilnya sebagai gambaran hasil akhirnya nanti. Maka nantinya kurang lebih akan seperti ini. Selanjutnya masuk ke proses pemasangan solar panel yang nantinya akan berguna ketika dibawa ke tempat yang jauh dari sumber listrik, misalnya tempat perkemahan. Maka alat ini masih dapat diisi ulang. Setelah selesai pemasangan solar panel, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan semua kabel ke dalam pipa tangkai. Keuntungan memakai pipa sebagai tangkainya yaitu seluruh kabel, baik kabel lampu maupun kabel solar panel, dapat dimasukkan ke dalam pipa tersebut. Untuk pemasangan lampu, solar panel, dan perkabelannya sudah selesai. Kini saatnya menyiapkan baterai sebagai sumber daya, kemudian bus converter yang akan menaikkan tegangan baterai, dan komponen terakhir yaitu modul charger TP4056. Untuk penempatan baterai lithium ion, saya menggunakan dua buah ripet yang akan dipasangkan di bagian ini untuk mengikat baterai supaya diam pada tempatnya. Kemudian, pada lubang DC-in, saya akan menempatkan modul charger yang terlebih dahulu diberi ganjal supaya penempatannya pas, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Lanjut dengan menyambungkan modul charger dengan baterai. Pada modul charger sudah terdapat tanda untuk penyambungan dengan baterai. Jadi, kita tidak akan bingung cara penyambungannya. Tinggal ikuti saja petunjuk yang ada. Penggunaan modul charger TP4056 ini dapat melindungi baterai lithium ion dari kondisi deep discharging ataupun overcharging, sehingga pemakaian baterai lithium ion dapat terhindar dari kerusakan. Setelah itu, keluaran dari modul charger akan kita sambungkan ke modul bus converter. Namun, pada jalur positifnya kita akan putuskan dan akan kita lewatkan ke saklar. Jadi fungsi saklar akan memutus tegangan yang berasal dari modul charger ke modul bus converter. Sebelum output atau keluaran dari modul bus converter disambungkan ke lampu, maka perlu dilakukan kalibrasi tegangan keluaran agar cocok dengan kebutuhan tegangan dari lampu backlit
yaitu sekitar 17 volt. Setelah proses kalibrasi output bus converter selesai, barulah kita sambungkan output dari bus converter tersebut dengan lampu backlit. Kemudian, langkah terakhir yaitu menyambungkan kabel dari solar panel menuju ke input dari modul charger. Perakitan sebuah alat yang menggunakan beberapa komponen bekas, terutama komponen bekas LCD yang dapat bermanfaat pada bagian backlitnya, mulai dari awal hingga akhir sudah selesai. Ini dia lampu emergency atau lampu penerangan yang dapat dicas melalui solar panel ataupun juga micro USB. Mari kita akan coba. Wow, sangat terang sekali bukan? Selanjutnya kita akan coba melihat indikator saat dilakukan pengecasan. Baiklah, kita akan lihat status pengecasan di sini ya. Nanti akan terlihat lampu merah menyala ketika proses pengecasan dimulai. Dan di sini pengecasan dilakukan dengan solar panel. Kita akan lihat ya. Ini cuaca di luar pagi-pagi, masih pagi. Kita akan bawa keluar. Nah, sudah mulai menyala. Ini padahal cuaca masih mendung ya. Nah, dia sudah sangat terang ya. Nah, pengecasan. Nah, sudah maksimal ya. Lihatlah, di sini terlihat. Kita akan hidupkan. Pengecasan ya, status pengecasan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.